Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk para audiens dan teman-teman Latsarku untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari diskusi pada sore hari ini untuk menerapkan smart ASN dan manajemen ASN sehingga kita bisa menganalisis isu di pemerintahan dengan menggunakan teknik APKL dan USG. Diskusi pada sore hari ini mengenai analisis isu di pemerintahan. Kira-kira ini untuk teman-teman audiens di ruang diskusi ini. Untuk isu yang pertama, ada yang ingin memberi tanggapan? Izin saya ingin memberi masukan, moderator, tentang bagaimana tentang kurangnya perlindungan keamanan mengenai data pribadi di Indonesia, mengingat maraknya kejadian data bocor sekelas pemerintahan, itu gimana? Ya, baik, bagus sekali Mbak Firda untuk masukannya. Selanjutnya untuk teman-teman Mas Daik dan Mbak April, bagaimana tanggapannya untuk isu yang pertama, kurangnya perlindungan data pribadi yang ada di instansi pemerintah? Bagaimana untuk tanggapannya Mas Daik dan Mbak April? Saya setuju Mbak, untuk saat ini memang baik tuh. Oke, baik, kita angkat ya. Untuk isu yang pertama kita angkat kurangnya perlindungan keamanan mengenai data pribadi di lingkungan pemerintahan di Indonesia ya, di Indonesia. Lanjut untuk isu yang kedua, ada yang ingin menanggapi? Izin siswa Apriliani, izin menanggapi untuk isu yang kedua. Dari yang sedang hangat saat ini itu tentang sepak bola ya, yang di Stadion Malang di Kanjuruhan. Menurut saya bisa diangkat sebagai isu, yaitu tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Ya, bagus sekali masukannya. Jadi emang sepak bola di Kanjuruhan ini lagi hangat-hangatnya ya, rekan-rekanku sekalian. Iya, setuju. Apalagi yang untuk korbannya tuh sangat banyak sekali ya. Kita angkat ya. Siap. Untuk sepak bola, tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Ya, setuju Mbak. Itu yang ketiga, teman-teman ada yang ingin menanggapi? Izin Mbak. Mungkin Mas Daik. Iya. Terkait untuk saat ini di Jakarta untuk Car Free Day-nya juga ada tangan membawa hewan peliharaan Mbak untuk saat ini. Oh iya, saya juga pernah baca itu kemarin kayaknya di berita detik.com itu lagi rame itu. Yang banyak ini ya, banyak bawa-bawa bahan hewan-hewan peliharaan di Car Free Day di Jakarta ya. Iya, betul Mbak. Teman-teman, baca ada larangan bahwa kemarin kan semenjak pandemi tidak ada CFD di Jakarta. Setelah pandemi sudah mulai terkontrol, CFD di Jakarta sudah mulai dibuka kembali. Kemungkinan juga semua dibawa keluar, termasuk hewan peliharaan ya kayaknya ya. Iya, ya makin euforianya kali ya. Ya baik, kita angkat ya teman-teman untuk isu yang ketiga. Selanjutnya nih untuk isu yang keempat, ada teman-teman yang ingin menanggapi? Kira-kira yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di pemerintahan kita di Indonesia khususnya? Izin saran Mbak, mungkin kurangnya pemahaman masyarakat dalam beretika bersosial media, utamanya itu Mbak. Oh iya, sekarang lagi marak-maraknya cyberbullying ya. Tapi untuk kasus-kasus cyberbullying ini kan sudah ada pasalnya ya. Betul. Kira-kira teman-teman masih mau diangkat soalnya ini kira-kira ini aktual banget nggak sih? Untuk saat ini aktual ya, lagi hangat-hangatnya diperbincangkan ya. Iya. Ya udah kita angkat ya. Banyak juga yang menggunakan hate speech dalam komen-komen. Meskipun sudah ada undang-undangnya, tetap ini isu yang harus kita angkat ya. Soalnya banyak yang lain belum tahu tentang undang-undang yang terjadi tentang hate speech ini ya. Oke, untuk teman-teman, untuk isu yang kelima,
Untuk isu yang terakhir ya, kita ambil 5 isu saja ya untuk teknik tapiasan dan USG-nya. Selain kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika digital ini, teman-teman sedang hangat-hangatnya di Indonesia ini apa ya? Selain dari 4 ini. Izin moderator, kalau menurut saya ini krisis mental health di Indonesia ini cukup serius ya. Ada hubungannya juga dengan cyberbullying, jadi cocok juga kalau diangkat jadi isu. Oh iya, terima kasih Mbak April ya, bagus sekali tanggapannya untuk Mbak April. Bagaimana teman-teman mau kita angkat untuk mental health ini? Saya setuju kita mengangkat krisis mental health di Indonesia karena kebetulan kemarin juga Hari Kesehatan Jiwa ya. Iya betul, Hari Kesehatan Mental Health ya. Ternyata mental health ini tuh sangat berpengaruh untuk generasi-generasi bangsa kita loh. Generasi bangsa kita tuh rawan terhadap mental health karena sekarang ini kan banyak era digital globalisasi mungkin ya, yang terlalu terbuka tanpa ada penyaringan mungkin ya. Tuh kira-kira teman-teman nih bagaimana nih menanggapi krisis mental health di Indonesia nih? Setuju Mbak untuk diangkat, dijadikan isu. Oke baik, lanjut kita masuk ke APKL untuk isu yang pertama. Isu yang pertama ini tentang kurangnya perlindungan keamanan mengenal data pribadi di Indonesia. Seperti kita ketahui, Bjorka ya, yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Ini kalau menurut teman-teman nih, ini aktual nggak sih? Isunya sedang terjadi dan kejadiannya itu diperkirakan dalam waktu dekat dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan untuk isu yang pertama. Kalau menurut saya kurang aktual ya, karena itu isunya sudah dari kemarin sih, dari bulan kemarin. Oke, terima kasih Mbak Firda. Untuk selanjutnya teman-teman ada yang ingin menanggapi? Izin Mbak, mungkin dari Mbak Firda juga kita mewakili itu kan informasi yang kemarin yang mungkin sudah banyak pembaruan yang lain-lainnya juga sih Mbak, khususnya yang lain. Oke baik, untuk aktualnya ini kita negatif ya. Berarti ini untuk selanjutnya untuk problematik ini kalau diangkat isu ini cukup problematik nggak sih menurut teman-teman? Perlu ditindak nggak nih? Perlu Mbak. Menurut saya ya. Iya Mbak April. Kalau menurut saya ini problematik ya, karena menyangkut data pribadi dan nggak cuma satu orang, tapi menyangkut banyak orang dan sampai-sampai petinggi-petinggi kita juga datanya kena hack kan sama si Bjorka ini. Jadi menurut saya sangat problematis. Ya setuju ya teman-teman ya. Untuk problematiknya ini cukup problematik, jadi kita angkat, jadi positif ya. Untuk kekelayakannya ini kira-kira ini untuk keamanan data pribadi ini menyangkut hajat hidup orang banyak nggak ya kira-kira untuk kekelayakannya ini? Menurut saya iya Mbak, apalagi ini data-data satu data se-Indonesia dan data-data petinggi-petinggi di Indonesia yang bocor, jadi itu menyangkut halayak ramai. Oke, baik, terima kasih Mbak Firda. Setuju ya kalau kekelayakannya ini sangat menyangkut orang banyak, hidup orang banyak. Logis nggak sih ini kita angkat kasus isunya ini? Menurut teman-teman, logis nggak kalau kita angkat isu kurangnya perlindungan keamanan? Untuk Mas Daik, coba Mas Daik. Menurut saya sih layak Mbak, memang untuk pemberitaan itu memang ada. Tapi ya, kembali tadi yang saya sampaikan mungkin ada isu-isu yang lainnya yang lebih sering di pembicaraan untuk saat ini. Ya baik. Jadi untuk keterangan untuk isu yang pertama tidak memenuhi syarat ya teman-teman, karena untuk aktualnya itu dalam proses kejadiannya itu sudah, maksudnya tidak terlalu dipembicarakan dalam waktu dekat ini, terlalu hangat dipembicarakan. Tetapi untuk problematik ini cukup problematik ya. Keterangan tidak memenuhi syarat untuk kita angkat. Selanjutnya untuk tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang ini, untuk teman-teman di sini di ruang diskusi, apakah di kasus kedua ini cukup aktual kita angkat? Menurut saya cukup aktual karena kejadiannya baru beberapa hari yang lalu ya.
terjadi belum lama ini dan memang masih dibahas sampai saat ini. Iya, baik Mbak Firda, terima kasih tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Mbak April, bagaimana tanggapannya Mbak April untuk kasus yang kedua? Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Firda ya. Memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, apalagi menyangkut banyak orang yang meninggal ya, ada seratusan lebih. Jadi benar-benar aktual, dan sampai organisasi sepak bola di dunia juga kan menyoroti ya, FIFA. Iya betul. Jadi menurut Karena saya ini menyangkut karena ini menyangkut orang banyak juga, berarti kelayakannya positif juga ya. Berarti di sini kelayakannya positif nih ya. Iya Mbak. Untuk kelayakan positif. Berarti kalau udah kelayakannya ini positif, berarti ini sangat problematik ya. Soalnya mendesak, memerlukan berbagai upaya untuk untuk masalah ini tuh tidak terjadi di kemudian hari. Bagaimana tanggapannya teman-teman ini untuk problematik ini? Kalau menurut Setuju ya? saya tragedi yang dialami di Kanjuruhan cukup problematik karena menyangkut beberapa sektor yang terkait dalam tragedi tersebut. Oke, baik, terima kasih Mbak Firda. Selanjutnya ini untuk kasus yang kedua ini, untuk layak nggak sih ini logis untuk kita angkat sebagai kasus yang memerlukan tanggung jawab dari pemerintah setempat? Menurut teman-teman bagaimana nih? Layak kita angkat? Layak, sangat layak sangat ya. layak karena juga masih dalam proses pendalaman kenapa adanya terjadi tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Iya, baik Mbak Firda, terima kasih tanggapannya. Karena ini untuk teknik tapisan APKL-nya di isu kedua memenuhi syarat semua ya. Car Free Day di Jakarta dilarang membawa hewan peliharaan. Untuk teman-teman ada yang ingin menanggapi untuk aktualnya untuk kasus 3? Untuk CFD mungkin lagi euforianya ya, kita keluar rumah, apalagi olahraga di hari Minggu. Namun mungkin ada beberapa yang tidak nyaman saat olahraga, ada orang yang membawa hewan peliharaan gitu. Jadi mungkin dibuatkan peraturan untuk berolahraga namun dilarang untuk membawa hewan peliharaan. Ya, terima kasih Mbak Frida. Untuk kasus yang ketiga aktual ya. Untuk cukup problematik nggak sih ini untuk kasus kita angkat ini? Kalau kita nggak segera atasin itu bisa merugikan orang nggak sih kira-kira untuk teman-teman ini? Izin menjawab atau izin menanggapi moderator, kalau menurut saya tidak terlalu problematik ya, karena CVD ini kan dari dulu sudah ada, dan dari dulu juga banyak orang-orang yang melakukan CVD dengan membawa hewan, dan menurut saya sepengetahuan saya belum ada kasus tertentu atau yang signifikan yang diakibatkan oleh hewan yang dibawa oleh pelaku CVD ini. Jadi menurut saya tidak terlalu problematik sih. Iya, terima kasih Mbak April untuk tanggapannya. Selanjutnya teman-teman, ini kan ada 2 nih. Untuk Mbak Firda menanggapi ini problematik, untuk Mbak April tidak problematik. Untuk teman-teman, untuk Pak Daik mungkin bisa menanggapi. Menurut saya sih tidak problematik untuk saat ini ya Mbak ya, terkait CFD. Tetapi memang yang di sini yang memang berperannya kan karena hewan peliharaan, mungkin orang tidak nyaman karena mungkin ada yang buang kotoran atau bagaimana ya. Itu yang menurut saya sih Mbak. Tapi untuk saat ini memang tidak problematik menurut saya. Oke, baik teman-teman, karena ada 2 orang yang menanggapi tidak problematik, kita ambil untuk yang paling banyak, suara paling banyak untuk tidak problematik. Untuk kekelayakannya kasus yang ketiga, izin menanggapi moderator. Untuk kehalayakannya menurut saya kurang halayak ya, karena hanya menyangkut si pembawa hewan peliharaan dengan orang-orang tertentu saja yang merasa tidak nyaman. Jadi tidak semua orang tidak nyaman dengan apa yang orang bawa hewan peliharaan seperti itu. ya baik, terima kasih Mbak Firda, bisa saya simpulkan ya. Jadi ada orang yang menyukai hewan itu, ada juga yang tidak menyukai hewan tersebut ya. Jadi nggak menyangkut hajat orang banyak. Tuh teman-teman, setuju dengan tanggapan Mbak Firda tadi? Setuju Mbak. Setuju ya. Baik, berarti untuk kelayakannya kita buat negatif. Selanjutnya kita masuk ke layakannya. Menurut teman-teman bagaimana nih? Memungkinkan apa tidak nih?
Menurut saya kurang layak, Mbak, untuk diangkat dijadikan isu. Untuk yang lain tanggapannya sebelum kita menulis keterangan di akhir? Menurut saya sih Mbak izin sama sih Mbak dengan Mbak Firda. Berarti keterangannya tidak memenuhi syarat untuk kasus yang ketiga. Lanjut ke kasus yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media. Seperti kita ketahui, banyak juga masyarakat yang merasa dirugikan untuk kasus sosial media yang cyberbullying ya. Berarti untuk aktualnya ini sedang hangat-hangat diperbincangkan untuk saat ini, menurut teman-teman bagaimana? Menurut saya kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media saat ini sedang aktual. Karena adanya berita tentang artis yang melakukan prank ya terhadap institusi kepolisian, dan menurut saya itu kurang beretika. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Firda. Iya, saya juga membaca tentang berita itu lagi ini juga ya, lagi trendingnya juga kayaknya tuh di detik.com ya. Untuk Mas Daik nih, kira-kira untuk menanggapi tanggapannya? Betul, menurut Mbak Firda juga betul Mbak Ibu. Untuk Mbak April? Ya, saya juga setuju dengan pendapat Mbak Firda. Oke, baik, kita angkat aktualnya ya. Karena ini sedang hangat-hangat diperbincangkan ini, untuk problematik nih, bila tidak segera kita lakukan tindakan selanjutnya nih, kira-kira ini merugikan orang nggak sih? Soalnya ini memerlukan, masalahnya ini mendesak nggak sih menurut teman-teman ini? Menurut teman-teman bagaimana? Izin menanggapi moderator, kalau menurut saya isu kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media ini sangat problematik ya, karena dampaknya itu bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang, karena ini kan kita di era digital. Jejak digital itu nantinya kan ada contohnya tadi yang sebuah institusi yang di-prank oleh seorang artis itu kan sangat merugikan ya. Sebenarnya merugikan untuk instansinya sendiri dan merugikan untuk dirinya sendiri, karena jejak digital itu ada. Si pelaku ini kan punya keluarga, punya anak, nantinya anak itu bersosial media juga bisa nih searching. Iya, baik teman-teman, untuk kasus yang keempat ini kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media, kita untuk problematiknya tidak problematik ya, karena ada upaya pemerintah melalui pasal-pasal yang berlaku untuk masalah sosial media ini. Berarti untuk kekelayakannya ini menurut teman-teman untuk kasus keempat ini layak apa tidak layak nih untuk kita angkat nih? Menurut saya ya menyangkut hajat hidup banyak orang, karena mungkin ada beberapa kasus pencemaran nama baik gitu, seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Firda. Berarti untuk kelayakan kita layak di sini ya teman-teman ya. Ya, Selanjutnya layak, karena kekelayakannya layak, kita angkat. Kira-kira teman-teman bagaimana tanggapannya untuk Mas Daik sendiri? menurut saya sih memang nyata kebenarannya Mbak terkait masalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media ini kan. Mungkin yang kita garis bawahi ini seumpama tidak kita angkat, otomatis kan banyak orang yang akan meniru atau melakukan. Itu bisa juga dari segi adik-adik kita, anak-anak kita, kalau tidak ada pembelajaran dari orang tua atau yang lebih dewasa, mungkin akan melakukan hal yang sama ke depannya. Begitu menurut saya Mbak. Ya, bagus sekali ya teman-teman tanggapan dari Mas Daik. Untuk layaknya layak, karena untuk problematiknya tidak cukup problematik, untuk keterangan tidak memenuhi syarat teman-teman ya, untuk kasus yang keempat. Selanjutnya untuk krisis mental health di Indonesia nih. Ini nih dalam waktu dekat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Menurut tanggapan teman-teman bagaimana ya untuk kasus yang kelima ini, mental health di Indonesia? Menurut saya kurang aktual dalam mengangkat isu krisis mental health di Indonesia, karena krisis mental health di Indonesia diangkat karena bersamaan dengan Hari Kesehatan Jiwa sedunia. Hanya itu, tapi tidak ada berita-berita yang cukup up to date untuk saat ini. Iya, baik, terima kasih Mbak Firda. Untuk teman-teman, apa setuju untuk aktualnya ini tidak cukup aktual, tidak cukup diperbincangkan dalam waktu dekat ini? Setuju ya, Mbak. berarti ini tidak Setuju, Mbak. aktual. Berarti untuk problematik ini udah ada upaya belum ya untuk pemerintah untuk krisis mental health di Indonesia ini? Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, Ya, setuju saya Mbak, juga betul sekali. setuju. Saya setuju dengan moderator ya.
Karena memang selain banyak sarana untuk mengetahui tentang apa sih itu mental health, banyak juga wadahnya. Kayak misalnya kita terkena mental health, kita tinggal ke dokter jiwa atau psikologi. Jadi apalagi ada sarana BPJS ya yang bisa membantu. Kalaupun memang tidak bisa membayar ke psikolog bisa ada tempat di rumah sakit yang menggunakan BPJS kan, artinya sudah ada wadahnya, jadi tidak cukup problematik. Tinggal bagaimana kitanya aja untuk sadar akan sakit yang kita alami ini gitu. Bagus sekali tanggapannya teman-teman. Berarti untuk problematik tidak cukup problematik. Berarti untuk kekelayakan buat teman-teman ini menyangkut hajat hidup orang banyak nggak nih untuk kasus ini nih? Merugikan orang nggak ya kalau nggak segera diatasi ini? Bagaimana untuk teman-teman? Ya, kalau saya untuk kehalayakannya cukup halayak karena dampaknya bukan cuma ke diri kita sendiri tapi juga ke depannya generasi muda Indonesia ke depannya nanti juga akan berdampak juga, apalagi sekarang di era pasar bebas ya. Kalau misalnya kita tidak sadar akan mental health ini, nanti tidak bisa bersaing juga di pasar bebas. Ya, bagus sekali tanggapannya Mbak April. Teman-teman setuju untuk kelayakannya ini kita angkat ya. Setuju. Selanjutnya untuk layaknya ini, untuk kasus yang kelima ini cukup layak ya untuk diangkat ya. Karena ini realitanya ini terjadi di lapangan ya. Betul. Teman-teman bagaimana tanggapannya? Setuju ya? Setuju. Siap, Berarti untuk keterangannya ini memenuhi syarat tidak memenuhi syarat ya. Karena di aktual dan problematiknya tidak kita angkat. Berarti tidak memenuhi syarat. Lanjut ke teknik USG. Teknik USG tentang urgensi, seriousness dan growth. Di mana kita melihat ini skor USG-nya ini kisaran 1 sampai 5 ya teman-teman. 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Untuk urgensinya ini seberapa mendesaknya itu isu yang harus kita bahas. Untuk seriusnya ini tingkat keseriusan suatu isu yang harus segera kita bahas. Kalau growth-nya itu seberapa memburuknya jika tidak segera ditangani. Untuk kasus yang pertama, kurangnya pelindungan keamanan mengenal data pribadi Indonesia. Untuk urgensinya ini mendesak nggak isunya? Menurut saya kurangnya perlindungan keamanan cukup urgensi ya. Saya memberi skor 4. Ya baik, terima kasih Mbak Firda. Untuk teman-teman bagaimana tanggapannya? Urgensinya 4, setuju? Setuju Mbak. Setuju ya. Untuk baik ya. Selanjutnya untuk seriousness-nya ini, tingkat keseriusannya isu yang pertama ini kalau tidak segera kita bahas akan menimbulkan akibat. Kurangnya pelindungan keamanan mengenal data pribadi Indonesia. Untuk skor 1 sampai 5 ada yang ingin memberi tanggapan? Saya ingin memberi tanggapan untuk seriusnya sebenarnya sangat serius sekali ya, karena data-data kita sendiri yang tidak aman, yang bocor ke mana-mana yang seharusnya orang tidak tahu menjadi orang tahu data pribadi kita. Jadi saya memberikan skor 4. Ya, terima kasih Mbak Firda. Untuk Mbak April, untuk seriusnya setuju ya? Skornya 4 ya? Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Firda karena memang kalau data kita bocor dan diketahui oleh orang lain, akan ada orang lain yang iseng untuk menggunakan data kita untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Ya, berarti cukup besar ya Iya. untuk seriusnya. Untuk growth-nya ini karena untuk urgensi dan seriusnya kita ambil 4, berarti ini besar kemungkinan kalau nggak segera ditanganin ya. Untuk growth-nya untuk kisaran 1 sampai 5 ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi untuk jika isu ini kurang tidak dilakukan, tidak ditangani, kemungkinan akan berdampak besar terhadap yang lainnya. Ya baik, untuk growth-nya kita ambil kisaran 4, jadi totalnya 12. Selanjutnya untuk isu yang kedua, tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Untuk urgensinya ini, seberapa mendesaknya isu ini harus kita angkat untuk Izin ditindaklanjuti? Yes, untuk Mas Daik silakan. Di sepak bola ini menurut saya memang urgensi ya Mbak ya untuk kita angkat, karena menurut saya agar tidak ada kejadian yang seperti ini kembali, karena ini sangat fatal ya menurut saya.
Berarti Seperti harus itu, segera Mbak. ditindaklanjuti ya. Berarti skornya 5 ya. Iya. Untuk seriousness-nya nih, kira-kira nih tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang nih. Ini untuk kasusnya ini tingkat keseriusannya sangat serius atau biasa saja untuk akibat yang ditimbulkan dari tragedi ini kan menewaskan orang banyak seperti kita tahuin ya. Untuk seriusnya 1 sampai 5 ada yang menanggapi? Sangat serius ya Mbak, 5. Oh iya, Mbak Tiwi. 5 karena memang itu sangat serius lagi ya Mbak. Serius sekali karena menyangkut jiwa anak muda ya Mbak yang masih panjang perjalanan masa depannya. Jadi jika tidak ditanggapi ini sangat serius sekali Mbak, biar tidak nanti akan terjadi lagi kejadian yang terulang kembali seperti sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Tiwi, tanggapannya sangat bagus sekali ya. Untuk seriusnya kita ambil 5, untuk growth-nya berarti kalau tidak segera di atas lanjutannya ini bakal terjadi lagi, bisa lebih besar dari Iya. ini. Menurut teman-teman gimana nih tanggapannya nih? Iya, betul Mbak itu Mbak. Menurut saya sih memang harus segera ditangani ya masalah ini. Iya, untuk Mbak Tiwi untuk skor 1 sampai 5 menurut Mbak Tiwi ini growth-nya nih untuk kasus yang kedua. Ini 5 Mbak, growth-nya 5 dan pantas untuk ditindaklanjuti. Ya, saya setuju dengan Mbak Tiwi untuk skor di tragedi sepak bola Kanjuruhan growth-nya 5. Iya, terima kasih teman-teman, tanggapannya bagus sekali ya. Berarti untuk kasus kedua ini kita ambil total 15. Untuk kasus yang ketiga ini Car Free Day di Jakarta dilarang membawa hewan peliharaan nih. Kira-kira menurut teman-teman nih sangat urgensi nggak sih nih isu ini kita bahas nih? Izin menanggapi Mungkin Mbak ya. kasus untuk isu yang nomor 3 ini, CVD di Jakarta dilarang membawa hewan peliharaan, menurut saya tidak terlalu urgensi ya. Saya memberi skor 3. Oke, baik Mbak April. Selanjutnya mungkin Mbak Tiwi bisa menanggapi. Mbak Tiwi, Izin kan kita ketahui nih, kan banyak nih hewan-hewan peliharaan nih yang dibawa-bawa di Car Free Day, kan ada yang menyukai hewan peliharaan, ada yang tidak. Jadi kan nggak semuanya merasa terganggu kan. Berarti tingkat urgensinya ini menurut Mbak Tiwi ini nih mendesak nggak sih, ini harus dibahas, harus segera banget dibahas nih menurut Mbak Tiwi? izin moderator, mungkin Mbak Tiwi terkendala sinyal. Kendala sinyal, iya baik. Ya, betul. Mbak Firda Saya- ingin menanggapi bagaimana? Ya, moderator, saya ingin menanggapi. Menurut saya kurang urgensi untuk kita tanggapi menjadi isu analisis. Menurut saya skornya 2 karena kurang urgensi. Kurang urgensi ya, soalnya nggak semuanya orang nggak suka hewan ya. Lanjut, mungkin 2 saja ya, untuk urgensinya tidak terlalu mendesak. Karena seperti kita ketahui tidak semua orang tuh nggak suka hewan ya. Lanjut, untuk seriousness ini karena urgensinya tidak terlalu dibahas, untuk keseriusannya kayaknya ini akibat yang timbul kalau nggak segera ditangani, kayaknya menurut teman-teman bagaimana nih? Dari skor 1 sampai 5. Izin menanggapi. Iya, silakan Mas Iya. Zaid. Untuk terkait seriousnya menurut saya juga belum memenuhi ya Mbak. Yang menurut saya 1 sampai 5 saya beri nilai 2. Iya, baik teman-teman. Saya setuju Untuk- dengan Mas Daik untuk pemberian skor 2. Oke, terima kasih Mbak Firda dan Mas Daik. Untuk skor kasus ketiga kita ambil 2. Untuk selanjutnya, untuk growth-nya ini seberapa besar kemungkinan kalau tidak segera kita tangani ini bakal menjadi akibat yang besar atau tidak untuk skor 1 sampai 5 menurut teman-teman tanggapannya? Izin menanggapi untuk growth-nya, jika tidak segera tertangani sepertinya tidak akan ada masalah apa-apa ya untuk halayak orang ramai. Maka saya memberikan nilainya 2. Oke, baik, terima kasih Mbak Firda. Untuk growth-nya kita ambil 2 ya. Jadi untuk USG-nya skornya 6. Selanjutnya untuk kasus yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media. Ini kan yang ini ya, sangat merugikan orang ya. Untuk urgensinya ini nih mendesak nggak sih isu ini harus segera kita bahas? Seperti kita ketahui untuk sosial media ini kan udah ada undang-undangnya nih. Menurut teman-teman nih harus segera banget nggak sih dibahas, padahal udah ada undang-undangnya. Untuk skor 1 sampai 5 ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi untuk kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media, saya memberi skor 3 ya, karena mungkin sudah ada yang moderator bilang sudah ada undang-undangnya, jadi tidak terlalu cukup urgensi.
untuk diangkat. Oke, baik, terima kasih Mbak Firda. Kita angkat 2 ya teman-teman, setuju ya? Untuk Mas Daik dan Mbak April setuju? Mbak Setuju, Tiwi? Mbak. Mbak Tiwi Setuju, setuju Mbak. ya? Setuju. Oke, terima kasih Mbak Tiwi tanggapannya. Untuk seriusnessnya ini, untuk kurangnya pemahaman masyarakat dalam etika bersosial media nih. Karena untuk urgensinya ini tidak terlalu mendesak untuk kita bahas, berarti ini akibat yang timbul ini cukup serius nggak sih nih kalau nggak segera ditangani, meskipun sudah ada undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Untuk skor sampai 1-5 ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi untuk keseriusannya, sebenarnya cukup serius sih untuk diangkat menjadi isu, karena ini akan menjadi, kalau tidak dilakukan aturan yang berlaku, Undang-Undang ITE akan berdampak nantinya ke banyak pihak. Ya, bagus sekali tanggapan dari Mbak Firda. Teman-teman, seperti kita ketahui dari Mbak Firda kita ambil skornya 2. Untuk selanjutnya ini, untuk growth-nya ini seberapa besar nggak sih ini kalau nggak segera ditangani nih? Meskipun sudah ada undang-undangnya yang berlaku untuk saat ini ya di Indonesia. Untuk teman-teman skor 1-5 ada yang ingin menanggapi? Mungkin Mbak Menanggapi, April, Mbak. Mbak April. Oh, Mbak Tiwi. Ya, baik Mbak Tiwi, terima kasih. Lanjut. Untuk growth-nya, ini tingkat pertumbuhan masalahnya memang sangat serius, tapi saya memberikan nilai 2 karena memang sekarang sosial media kan sedang marak-maraknya, semua masyarakat bisa mengakses, dan itu juga masalahnya juga sangat serius, cukup serius, tapi tidak terlalu serius karena memang masyarakat sudah tahu peraturan dari ITE dan juga bisa agak sedikit membatasi geraknya di sosial media gitu, Mbak. Oke, bagus sekali tanggapannya Mbak Tiwi, karena masyarakat sekarang tuh udah pada pinter ya. Jadi dia tuh udah paham, soalnya apalagi sekarang tuh ITE itu sebelum kita ngupload sesuatu pasti ada kayak perjanjian, ini konten yang berbaur dewasa, konten yang terlarang apa gimana. Sangat-sangat menurut saya sih untuk ITE di Indonesia ini, untuk undang-undangnya ini sangat cepat ya pemberlakuannya ya. Jadi untuk gerak kita untuk melakukan sesuatu tindakan ini kayaknya sudah ada undang-undang yang melapis itu semua. Jadi untuk skornya kita ambil 6. Untuk yang kelima, krisis mental health di Indonesia nih, tanggapan untuk urgensinya nih, kalau nggak segera ditangani, seberapa mendesaknya nggak sih nih mental health ini harus segera kita tangani, meskipun sudah banyak seminar-seminar besar yang menangani ini, sudah banyak kayak ajakan-ajakan, slogan-slogan ataupun pemberitahuan dari, itu Indonesia tuh punya kayak ini loh, visioner untuk membuat motivasi orang-orang itu tuh, generasi-generasi kita itu untuk lebih termotivasi mental health-nya. Menurut teman-teman, seberapa mendesaknya nggak sih kita harus bahas, padahal sudah ada yang mendakapi tentang itu tersebut. Untuk skor sampai 1-5 ada yang ingin membahas? Izin menanggapi moderator, kalau menurut saya ini isu nomor 5, tingkat urgensinya, memang krisis mental health ini memang dari sebelum-sebelumnya sudah ada ya, sudah banyak yang kena mental health, wadah untuk menaunginya juga sudah ada, akses untuk berobatnya juga sudah ada. Cuman ini tingkat urgensinya saya kasih nilai 4 karena nih sebenarnya tinggal kesadaran diri kita akan mental health, terus lingkungan di sekitar yang kadang belum menerima seseorang terkena mental health, jadi dianggapnya itu kayak apa ya, kayak aib gitu ya. Jadi saya beri nilai 4, dan memang mental health ini kalau menurut saya ini banyak korban yang terkena mental health ini justru malu, tidak mau speak up, artinya dia menutup diri, kan itu juga termasuk merugikan diri dan banyak orang ya. Jadi saya kasih nilai 4. Ya, baik, terima kasih Mbak April tanggapannya. Untuk urgensinya kita ambil nilai 4. Untuk seriusnya, seberapa serius nih harus segera kita bahas, apakah akibatnya dari isu mental health seperti Mbak April jelaskan tadi, kalau nggak segera kita tanggapi ya, isu-isu mental health itu bisa
mengakibatkan untuk dirinya sendiri terutama. Jadi harus segera seriusnya ini menurut teman-teman dari skor 1 sampai 5 harus segera kita tangani untuk tingkat keseriusan ini dengan permasalahan akibat yang timbul nantinya. Izin menanggapi moderator, untuk krisis mental health di Indonesia tingkat seriusnya menurut saya cukup serius ya. Saya memberikan skor 3 karena tadi untuk seriusnya memang cukup serius, namun sudah ada profesional yang memberikan edukasi kepada pasien-pasien dengan dengan diagnosa tentang kesehatan mental ini. Oke, baik. Untuk seriusnya ini kita ambil 3. Untuk growth-nya ini untuk 1 sampai 5 skornya sebagai besar kemungkinan kalau nggak segera kita tanganin. Skor 1 sampai 5 ada yang ingin menanggapi? Mungkin Mbak Tiwi atau Mas Daik ingin menanggapi? Izin menanggapi, Mbak. Untuk growth-nya yaitu tingkat pertumbuhan masalahnya itu serius ya, Mbak. Karena dengan krisis mental Indonesia ini adalah menyangkut individu orang ya, Mbak. Karena juga jika tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah ke depannya. Dan ini juga harus ada pendampingan seorang psikiater nantinya agar dianya semakin pulih dan bisa berkembali aktivitas seperti awal lagi gitu mentalnya. Iya, Gitu, terima Mbak. kasih Mbak Tiwi tanggapannya. Jadi untuk growth-nya ini skor 1 sampai 5 Mbak Tiwi memilih berapa? Nomor 3 apa nomor 2? 3 ya. Berarti untuk total 10 dari hasil total 5 yang kita bahas ini yang tertinggi itu adalah di kasus kedua tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Seperti kita ketahui teman-teman, ini kita cukup prihatin, mungkin sangat-sangat prihatin tentang tragedi ini di Indonesia ya, karena jumlah korban ini sangat banyak yang meninggal. Mungkin karena pengadaannya yang mengadakan sepak bolanya ini fasilitasnya kurang memadai atau bagaimana, kita tidak tahu terjadi di lapangan. Supaya tidak terjadi di kemudian hari, bagaimana ya teman-teman nih untuk solusinya nih kira-kira ya. Lanjut lagi tulis dulu ya untuk peringkatnya. Kesimpulan isu yang diangkat teman-teman dari teknik APKL dan USG pada sore hari ini dari hasil diskusi kita. Untuk APKL tindakan yang sangat-sangat ini ya, aktual itu kasus yang kedua. Selanjutnya kita menggunakan teknik USG untuk urgensinya dan seriousness dan growth-nya kasus 2 juga peringkat pertama dalam totalnya. Jadi berikan kesimpulan analisa isu menggunakan tabel APKL dan USG didapatkan bahwa isu yang menjadi prioritas kelompok kami yaitu tragedi sepak bola di Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Seperti kita ketahui, berita-berita ini sangat-sangat diperbincangkan. Hal ini merupakan isu yang harus dibahas dan dipelajari agar tidak terulang lagi kejadian yang sama dan dampak buruk yang akan terjadi terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Kita sangat mencintai sepak bola Indonesia ya. Betul, setuju. Kendalian keamanan dan supporter, sistemnya regulasi dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola tidak sesuai dengan standar FIFA. Seperti kita ketahui karena banyak korban, penyelenggaraan dan panitia belakangan yang tidak kompeten. Berarti untuk kompeten di sini sangat perlu ya teman-teman dalam membuka pertunjukan sepak bola di sini. Untuk suppliernya ini stadion sepak bola yang tidak sesuai standar, sehingga timbulnya tragedi sepak bola Kanjuruhan di Malang. Upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan Smart ASN dan Smart Governance. Smart Governance yang kita ketahui terbagi 2, e-governance dan sistem. LOT, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi teknologi atau ICT memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap masyarakat. Konsep pemerintahan elektronik e-governance tidak dirumuskan agar penerapan ICT dan pemerintah bisa berjalan lebih efektif. Sedangkan sistem LOT dengan peraturan Presiden nomor 95 2018, Presiden Joko Widodo telah menjadikan e-governance sebagai salah satu kebijakan kunci pemerintahan, salah satunya jenis teknologi yang berpotensi dan semakin banyak digunakan dalam e-governance adalah International of Things LOT. Jadi untuk smart governance ini kita menggunakan LOT.
Teman-teman, marilah kita sejenak untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di Kanjuruhan yang telah gugur di 1 Oktober 2022. Kita mulai berdoa untuk teman-teman kita. Al-Fatihah untuk menurut ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik, selesai. Terima kasih teman-teman. Untuk suksesnya jalannya diskusi hari ini telah kita selesaikan. Selebihnya mohon maaf, kita tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih teman-teman.